Hello people with the spirit of learning. Jadi masih banyak yang bingung gimana sih cara download file Figma di Synakit dan lalu mengimportnya ke figma.com karena kita membutuhkan file Figma tersebut untuk melakukan proses design and hover. Dari desain Figma kita akan convert ya, kita akan ubah menjadi template HTML menggunakan framework Tailwind CSS. Oke, pertama buka URL ini, synakit.com details, we serve hosting provider website design. Setelah itu kita perlu sign in, kita perlu daftar dulu sebelum di download ya. Jadi kita copy dulu aja URL-nya, kita sign in. Kalau udah punya account silahkan login, kalau belum create aja. Misalnya Angga Tailwind CSS, Angga Tailwind.css. Oke, nah passwordnya kita isi, kita register. Kalau sudah berhasil, di sini tinggal kita paste lagi URL produknya. Oke, seperti ini. Lalu kita download now, kita free trial dulu aja. Lalu kita paste lagi, kita download now, dan kita akan diarahkan kepada sebuah link Google Drive dari file tersebut. Jadi tinggal kita download aja ya sampai selesai. Ini filenya cukup kecil ya, nggak begitu besar, ada sekitar 30 mega, cukup lah untuk kita download dulu beberapa detik. Well, di sini sudah berhasil untuk mendownload file tersebut. Jadi tinggal di figma.com kita bikin account, kita login, setelah itu kita import aja pada halaman download. Nah, nanti kalau udah proses import selesai, dia akan memberikan informasi di sini ya. Jadi nanti bisa kita open. Sebenarnya kalau mau import itu harus memiliki koneksi import, koneksi internet yang bagian uploadnya itu harus besar ya. Karena kita mengimport. Filenya cukup besar sih, 34 mega. Kalau koneksi kalian nggak begitu cepat, nanti akan sedikit lama. Jadi silakan ditunggu dulu aja. Oke, kalau kita lihat di sini proses upload sudah selesai, tinggal kita done aja. Lalu kita double klik untuk dibuka file Figma-nya, dan kita akan mendapatkan aset seperti ini, cukup lengkap ya. Ada illustration atau images seperti ini. Terus juga ada satu landing page sudah menggunakan grid system sehingga mudah untuk kita implementasikan kepada Tailwind nantinya menggunakan grids dan juga flex. Jadi buat teman-teman yang udah berhasil download, selamat. Selanjutnya kita perlu membuat project baru di Visual Studio Code. Oke, di sini saya sudah membuka satu text editor Visual Studio Code dan kita perlu membuat folder baru di Windows ataupun di macOS. Itu masuk aja ke Windows Explorer, lalu masuk ke Documents, ya. Nah, di sini saya akan coba bikin folder baru. Kita new folder, kita kasih nama aja menjadi We Serve Tailwind. Oke, setelah itu kita bisa drag and drop aja foldernya. Kenapa saya membuat folder baru terlebih dahulu? Agar kita bisa menggunakan extension, namanya itu adalah live server. Jadi nanti di bagian extension kalian perlu install live server. Nah, di sini saya sudah install. Jadi live server itu ketika kita membuat perubahan di HTML, di CSS ataupun codingan lainnya, kita tidak perlu merefresh pada browser. Jadi tinggal di Ctrl S aja atau Command S, dia udah refresh sendiri seperti itu. Nah, kita kasih tunjuk ya. Jadi bikin dokumen baru namanya index.html. Lalu setelah itu kita coba deh tulis aja Hello Angga. Kita simpan. Lalu kita klik kanan di sini Open with Live Server. Nah, dia udah terbuka. Kita simpan. Di sini sebenarnya kalau bagian live server itu
harusnya nggak perlu di refresh ya. Coba kalau kita pakai tag HTML dulu di sini. Nah, kita coba open lagi. Nah, udah bisa ya. Jadi harus bikinnya itu formatnya HTML. Dia nanti akan menjalankan live server. Oke, kita udah punya dokumen HTML. Selanjutnya kita akan buka Tailwind CSS karena kita membutuhkan CDN. Jadi di bagian documentation kita pilih yang play CDN, di mana di sini kita hanya perlu mengcopy satu barisan coding. Nah, di sini bisa kita paste. Nah, untuk memastikan bahwa Tailwind-nya itu berhasil kita load atau kita gunakan atau tidak, kita klik kanan lalu masuk ke inspect. Setelah itu di sini kita taruh bawah aja. Lalu ke bagian network, setelah itu kita refresh. Kalau misalnya di sini ada CDN Tailwind CSS ya, berarti ini udah berhasil. Cuman di sini dia 302 karena dia hanya di load sekali saja lalu disimpan kepada cache kita. Kecuali kita coba nanti menggunakan di server, itu kita nggak perlu pakai CDN. Jadi kita akan menginstal CSS-nya langsung pada project Laravel ataupun JavaScript kita. Well, sekarang kita coba aja untuk membuat satu button. Button itu kan terbuat dari hyperlink, anchor, atau menggunakan button. Nah, di sini kita coba menggunakan button aja. Lalu kita kasih backgroundnya itu misalnya warna ungu, berarti purple. Terus tingkat kepudarannya itu gelap ya. Kita isi aja misalnya 600. Setelah itu tulisannya putih. Nah, di sini mungkin tulisannya download product. Oke, berhasil ya. Dia berada di pojok kiri karena kita belum mengatur layout, jadi dia posisinya itu di pojok kiri, selalu seperti itu. Nah, yang udah saya bilang sebelumnya bahwa ketika kita menggunakan Tailwind, kebebasannya itu adalah mengatur dari utility atau properti dari sebuah komponen. Kita mau punya paddingnya itu misalnya 40, berarti px 10, terus kalau atas bawahnya mungkin sekitar 20, berarti py 5, seperti ini. Kita mau fontnya itu lebih tebal, berarti font bold. Nah, seperti ini. Jadi memang dikasih kebebasan untuk kita berkarya, ya, berkreativitas seperti itu. Nah, saat ini kita sudah berhasil download file Figma, import juga udah berhasil. Kita juga udah uji coba Tailwind pertama kita, tapi kedepannya perjalanan akan sangat panjang. Jadi pastikan kalian siap untuk mempelajari sesuatu yang baru dan bagus banget untuk kita para website developer.